Dr. Bilal Philip, penggila Maximus dan menjadi pakar Islam. Tidak ada waktu untuk liburan ketika Anda menyadari betapa sedikit waktu yang ada dan betapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk Islam, kata Bilal Philip mengawali kisah hidupnya dari seorang non-muslim menjadi pakar Islam yang giat berdakwah. Abu Amena Bilal Philip merupakan seorang mu'alaf yang mengabadikan dirinya pada pendidikan Islam. Ia sangat terpesona pada agama yang dibawa Rasulullah ini hingga mempelajarinya ke Haramain, tanah kelahiran Islam. Setelah mumpuni berislam dari Universitas Madinah dan Universitas King Saud Riyadh, ia pun menjadi dosen teologi Islam bahkan membentuk Islamic Online University yang berpusat di Qatar. Bila lahir di Jamaika di tengah keluarga intelek, kedua orang tuanya merupakan guru, kakaknya bahkan seorang pendeta dan pakar Alkitab. Tak heran jika Bilal tumbuh menjadi seorang Kristen yang taat. Di usia 11 tahun, Bilal ikut keluarganya pindah ke Kanada. Di kota itulah ia kemudian mengenyam pendidikan dan tumbuh dewasa. Bilal dan keluarganya sempat pindah ke Malaysia. Di sanalah kontak pertama Bilal dengan Islam. Namun Bilal belum tertarik pada agama Rahmatan lil Alamin ini. Saat itu Bilal masih muda dan lebih suka bermain musik rock ketimbang memikirkan agamanya. Tak lama, ia dan keluarga kembali ke Kanada. Saat Bilal kuliah, pemuda tengah digandrungi pesta ganja. Namun Bilal tak ikut serta, fenomena itu justru membuatnya mengambil pelajaran biokimia di samping kuliah seni yang ia dapat dengan beasiswa. Pencarian jati diri Bilal belum berakhir. Di kampus, ia tertarik dengan politik mahasiswa. Ia pun terlibat dalam aksi mahasiswa. Ia kemudian belajar sosialisme, kemudian tergila-gila dengan Marxis-Leninis. Ia pun kemudian menekuni sosial politik hingga pergi ke California. Ia bergabung dengan para aktivis kulit hitam di sana. Namun Bilal dikecewakan karena teman-temannya merupakan pecandu narkoba. Sikap anti narkoba Bilal masih berakar kuat. Ia pun meraih haluan dan kembali ke Kanada. Bilal mempelajari ideologi lain. Ia kemudian terpesona pada komunisme dan Cina. Sosialisme rupanya mengakar kuat pada hati Bilal. Ia pun pergi ke Cina untuk mendapat pelatihan perang gerilya pendukung komunisme. Namun setibanya di sana, Bilal merasakan hal sama saat ia bergabung dengan sosialis di California. Hanya saja kali ini bukan narkoba. Teman-teman komunisnya merupakan para perokok berat. Ia pun kembali kecewa, ia kembali ke Kanada. Saat kembali ke kampus, salah seorang teman perempuannya di kelompok mahasiswa dikabarkan memeluk agama Islam. Ia pun kemudian mulai mempelajari ajaran Islam. Ia membaca banyak literatur Islam dan ada satu buku yang memberikannya banyak pengaruh bagi hatinya. Buku tersebut bertajuk Islam Agama yang Disalahpahami, karya Muhammad Qutb. Tak hanya mempelajari ajarannya, Bilal juga mempelajari sejarahnya. Ia pun terpesona dengan peran muslimin dalam pembebasan negara-negara Afrika dari kolonialisme Eropa. Bilal yakin merasakan ketertarikan pada Islam. Ia pun mulai membela Islam hingga kemudian memutuskan bersyahadat. Aku mulai membela Islam, akhirnya beberapa introspeksi dan refleksi membuat saya memeluk Islam pada tahun 1972, ujarnya dalam biografi di Saudi Gazette. Setelah berislam, Bilal ingin menyempurnakan pengetahuannya tentang Islam. Tak puas mempelajari otodidak, Bilal pun memutuskan pergi ke tanah kelahiran Islam, Arab Saudi. Saya bergabung dengan Universitas Madinah dan mengambil gelar dalam disiplin Islam pada tahun 1979. Kemudian mengambil MA dalam teologi Islam dari Universitas Riyadh pada tahun 1985 dan menyelesaikan PhD dalam teologi Islam di tahun 1994, kata Bilal yang sangat haus mempelajari ilmu. Setelah menjadi pakar Islam, Bilal pun membagi ilmunya di banyak negara. Ia menjadi guru di Riyadh, menjadi dosen di UAE hingga berdakwah di Filipina. Enggan membuang waktu, ia pun kemudian membangun kampus sendiri dengan mengajarkan online, yakni Islamic Online University dan berpusat di Qatar. Pengalaman spiritual hingga memutuskan bersyahadat. Bila sesungguhnya pernah mengalami sebuah peristiwa spiritual yang menegangkan. Kepada Saudi Gazette, Bilal mengakui bahwa selama mempelajari Islam otodidak, ia hanya jatuh cinta pada gaya politik Islam. Namun dalam hal keimanan, ia belum mampu membangunnya di hati. Konsep Tuhan yang selama ini ia pahami dalam filsafat komunis tentu sangat jauh berbeda dari Islam.
Dalam hati saya, gagasan yang kabur tentang Allah masih ada, ujarnya. Keimanan pada Allah baru dirasakan Bilal setelah mengalami peristiwa penenggangan dalam mimpinya. Bilal bermimpi mengendarai sepeda ke gudang. Ia memasukinya dan segalanya gelap gulita. Bulu kuduk Bilal berkidik, ia berusaha pergi dari sana. Tapi sejauh apapun ia pergi, ia tak kunjung mampu keluar. Rasa akan mati, kisah Bilal. Ia diliputi ketakutan yang sangat karena berada di ruang yang amat gelap. Tak ada setitik cahaya pun. Bilal pun mulai menjerit mencari pertolongan. Namun tenggorokannya tiba-tiba sesak, tak mampu bersuara. Ia berusaha keras meminta bantuan, namun tak ada yang mampu ia lakukan. Badannya lemas, ia menyerah, Bilal pun terbangun. Mimpi ini meninggalkan pesan berat bahwa tidak ada yang bisa membawa saya keluar dari situasi seperti ini kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membawa saya keluar dari keadaan putus asa mutlak dan membawa saya kembali, pungkasnya. Innahu min Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.